kasih sahabat-sahabat sekalian, ketika saya ditanya seperti ini, jawaban saya itu selalu mengacu kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita adanya kumpulan manusia yang kerjanya hanya berdusta, kerjanya hanya membohongi dirinya dan juga orang lain. Waman azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba zalimin. Mereka adalah kelompok orang-orang yang zalim. Mereka adalah untuk menuju kepada Islam. Ya itulah mereka. Ketika Al-Quran mereka membawa ayat mutasyabihat, padahal terperinci yang dimaksud justru itu sudah terjawab. Allah merincikan semua ayat manuzila ilaihim, jelaskan apa yang aku turun untuk mereka. Tapi ingat kata Allah tentang ayat-ayat mutasyabihat, yang pun yang tahu. Nah, rinciannya kemudian adalah ada ayat yang diketahui oleh manusia, ada ayat yang hanya Allah yang tahu, meskipun ayat tersebut benar-benar berasal dari bahasa yang kalian pakai sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu. Nah, justru kalau kita orang berpikir ini ya, orang yang menggunakan akal, kemudian ketika ada ayat sebuah umat, sebuah kaum yang menerangkan kemudian bahwa tidak ada yang tahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu tentang takwilnya, ayat-ayat mutasyabihat, maka gugur Al-Quran sebagai kalamullah, gugur Al-Quran sebagai bahasa langit. Tapi sudah 1400 tahun silam menumpuk titel manusia, tak ada yang pernah bisa tahu apa takwil daripada Yasin, Alif Lam Mim. Itu bukti bahwa rinci tidak bisa kemudian kita katakan bahwa tidak terinci dengan pola itu. Justru dengan Allah memberikan tantangan kepada orang Arab yang ahli puisi, ahli sajak, ahli bahasa, Al-Quran mengatakan itu. Fa ammadina fi qulubihim zagum fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'atil fitnah. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi ketika Allah mengatakan fitnati wa ibtiga'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, hanya Allah yang tahu. Semua yang mereka pernah berdialog dengan seorang mesianik yang mencoba untuk menjemahkan ayat mutasyabihat itu dengan mengarahkan kepada Yesus. Nah, ini apa kata Allah? Mereka hanya melakukan fitnahan, mereka hanya mengikuti takwil sesat, karena sesungguhnya yang tahu hanya Allah. Sekira gitu, Bang. Silakan. Masya Allah, Bang. Ya, Masya Allah. Itu dia selalu kan dengan surah Al-An'am, surah 6 ayat 114. Nah, kemudian ada lagi, Bang, modus sekarang itu yang saya rekam ya, yang saya dengar itu ya dari mereka itu. Tanyakan aja kepada umat Islam itu, katanya, Masya Allah bersumpah dengan ciptaannya, demi bintang, demi bilangan yang genap dan ganjil, demi matahari yang demi kuda lari kencang, ayat 100 itu, Bang. Gimana, Bang? Menurut Abang gimana itu? Menurut Abang, Bang, kita supaya dapat petunjuk, Bang, dapat sharing, Bang. Ya. Baik. Jadi kalau Allah kemudian bersumpah dengan ciptaannya, itu tidak ada kemudian yang bisa melarang. Kenapa? Allah tidak ditanya. Allah ditanya tentang apa yang kerjakan. Allah tidak ditanyai tentang mengapa kemudian Allah melakukan itu. Allah nggak ditanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan legitimasi terhadap kita sebagai umat yang berakal. La yus'alu amma wahum yus'alun. Ya, ayatnya seperti itu ya. Maaf saya agak lupa. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Alhamdulillah. Jadi ayatnya Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas, Allah
tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Dia mau bersumpah dengan makhluk, dia mau bersumpah atas dirinya, atas malaikatnya, dia mau bersumpah atas tumbuhan yang diciptakannya. Tidak ada yang bisa membatasi itu. La yus'alu amma yaf'al. Kenapa demikian? Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, juga berkuasa atas apa yang ia lakukan. Nah, inilah kemudian umat Islam itu harus memahami bahwa sumpah Tuhan pencipta langit dan bumi dan kemudian sumpah makhluk itu berbeda muatannya, kadarnya itu berbeda. Allah bersumpah bukan berarti Allah itu lebih rendah dari makhluk yang disebutkan. Sumpah atau al-qasam itu adalah kebiasaan orang-orang terdahulu, dalam hal ini orang Arab, untuk meyakinkan lawan bicaranya. Nah, bahwa kemudian Al-Quran menerapkan kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran pada beberapa dalil atau ayat, itu Allah yang akan memberikan pernyataan tentang sumpahnya langsung, tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Ketika kemudian Allah berfirman, itu untuk meneguhkan, itu hanya menguatkan kemudian. Seperti misalnya bersumpah demi waktu, itu untuk memberikan sinyal kepada orang yang berakal bahwa sewaktu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan apa yang merupakan kemaslahatan hidup dia. Jadi sumpah ini memiliki muatan atau kadar yang berbeda dengan sumpah manusia. Ketika Allah mengatakan, aku bersumpah dengan hari kiamat misalnya, aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal misalnya, itu bukan berarti Allah lebih rendah daripada hari kiamat. Tetapi Allah ingin meneguhkan manusia untuk mengatakan kenapa Allah bersumpah demi makhluknya. Kalau yang bertanya itu adalah orang oten, maka saudara-saudara kita boleh membawa data di dalam kitab mereka, di dalam Amos 8 ya, Amos 8 nomor 7. Di situ juga Tuhan bersumpah demi kebanggaan Yakub. Jadi Tuhan demi manusia bernama Yakub. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk urusannya segala perbuatan mereka. Jadi atas nama Yakub. Ya tidak ada masalah, Bang. Bang Juma, sikit Bang Juma. Jadi kalau suara saya ya agak putus sinyalnya kayaknya itu Bang Juma. Siap. Jadi kalau mereka mengatakan Tuhan bersumpah demi nama Allah, saya putus-putus ya. ada salahnya ya Bang Juma ya? Gimana? Kadang kan mereka kasihkan gini, di ayat ini ada katakan Tuhan bersumpah atas nama Allah. Gitu Bang. Ada itu ayatnya orang. Itu jawab Bang sederhana, bilang aja, ya nggak ada salahnya. Tinggi itu kan memang Allah. Gitu. Nggak masuk akal itu Tuhan itu bentuknya. Makanya di Al-Quran itu dikatakan walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah, di sanalah kebesaran Allah. Sungguh Allah Maha halus, Maha mengetahui. Jadi milik Allah apa yang ada di timur dan barat. Jadi kalau misalnya Allah ingin bersumpah dengan nama makhluknya, itu tak ada masalah. Makanya saya katakan tadi, kita tidak punya hak kemudian untuk mempertanyakan kenapa Allah melakukan pekerjaan seperti itu. Karena segala hal yang ada di luar dirinya itu adalah makhluk yang ada di bawah kuasa dirinya. Seperti itu, Bang. Oh ya gitu Bang, makasih Bang. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Baru masuk saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Iya, silakan. Putus-putus kayaknya jaringan Bang Zuma ya. Sinyal di bawah sinyal koman. Dia lagi di gunung nih. Oh gitu. Oh gitu. Bang Juma, bisa didengar suara kami? Halo? Bisa. Bang Juma? Bisa, Bang. Bisa. Ya, halo. Jadi Halo. ya ini Halo. halo ya. Bagus suaranya bagus. Misalnya di Lukas ini Pak, di Matius 26:39, Markus 14:36, Lukas 22:42 itu begini. Katanya, ya Abah, ya Bapakku, tidak ada yang mustahil bagimu. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu ya Abah itu, ya Bapakku, ya Abah itu maksudnya apa ya Bang? Bahasa aslinya apa ya kira-kira itu Bang? Ya Abah itu kami belum dapat, tolong cerahkan Bang. Ya, Ya jadi Abah, kalau kita berbicara, iya, Abah di situ Bapak. Iya, Bapak, Father, ya, atau dalam bahasa Yunaninya Pater, dalam bahasa Yunani Pater, Pater dalam bahasa Indonesia Father, dalam bahasa Indonesia Bapak, pakai K, tapi dihilangkan K-nya untuk menghilangkan kesan kemanusiaan. Jadi ketika Yesus memanggil Bapak, Bapak di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Boleh kita lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa orang-orang Yahudi memanggil Bapak kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Kenapa? Karena Bapa itu selaksa ayah yang mendidik anaknya. Jadi siapa yang mentaati didikan ayah, maka dia disebut orang yang soleh. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi orang yang soleh seperti Yesus, seperti Musa, seperti Abraham, mereka disebut anak-anak Tuhan. Kenapa mereka disebut anak-anak Tuhan? Karena mereka Muslim. Kenapa mereka disebut Muslim? Karena mereka takluk dan tunduk kepada aturan Tuhan. Amsal 3 nomor 11-12, barang siapa yang tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, maka dia adalah anak Tuhan. Sebab Bapa, sebab Tuhan itu adalah laksana ayah yang mendidik anaknya. Jadi ketika Yesus memanggil Bapa, teman-teman Muslim ketika membaca Bible, ada Yesus memanggil Bapak, Bapak di situ sama dengan Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan ya Bapakku, itu artinya ya Tuhanku. Seperti itu, Bang. Karena tulisannya ya Abah di situ. Ya Abah, koma di dalam translate mereka ya Bapakku, ya Abah, koma ya Bapakku, begitu di dalam teks itu, di teks di Matius 26:39, Markus 14:36, Lukas 22:42 itu. Makanya kami tanyakan gitu. Karena kan dalam Bible kan ada 3 kategori Bapa, Bang. Ada Yohanes 8:44 Bapa juga, Paulus ngaku Bapa juga. Lalu Yesus juga kan gitu. Bahasa kan mereka ndak paham dengan 3 kategori itu gitu loh. Lalu datanglah, iya Bapak itu Allah, dia Allah itu sendiri, Yesus itu Allah itu sendiri, begitu kan bahasanya gitu Bang. Iya. Ya, itulah yang dikatakan Al-Qur'an bahwa mereka yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka. Coba hadirkan satu Kristen di sini, kita tanya apa maksud Bapak di sana. Pasti mereka akan mengatakan Bapak dalam bahasa Yunani adalah Pater. Pater artinya Bapak, Bapak artinya Tuhan, merujuk kepada Sang Sumber Pencipta. Berarti ketika Yesus berteriak, ya Bapakku, ya, mau Father, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus sedang berdoa, memanggil, menyeru Tuhannya. Ya Bapakku, ya Tuhanku. Makanya dikatakan dalam Yohanes, janganlah engkau menyentuh aku, wahai Maria, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Apa maksudnya tuh?
bapakku dan bapakmu. Maksudnya Tuhanku dan Tuhanmu. Seperti itu, Bang. Insyaallah. Ya itu. Karena ada diskusi dengan Oten ya. Sedikit mau bertanya Bang Zuma, boleh ya Bang Zuma ya? Iya, silakan Oten. Oh iya, gini kan kalau di dalam Al-Quran memang tersebut di situ pengikut Yesus yang dikatakan juga di dalam Bible 12 Hawariyun ya. Nah, apakah memang ada juga salah satu Hawariyun yang mengikuti Yesus ini yang berkhianat sama seperti Yudas? Atau memang itu yang di Bible itu hanya cerita mereka saja, sementara kalau menurut Al-Quran itu tidak ada yang berkhianat? Ya silakan Bang Zuma. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang Nabi Isa alaihissalam kepada beliau, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Apakah engkau wahai Nabi Isa yang mengajarkan kemudian mereka menyembah dirimu dan juga ibumu, menganggap dirimu Tuhan, menganggap dirimu pencipta beserta ibumu selain daripada aku? Nabi Isa alaihissalam kemudian menggantikan Nabi Isa alaihissalam dengan orang yang diserupakan. Artinya bahwasanya orang yang diserupakan ini bisa saja adalah orang yang soleh, yang ikhlas menggantikan gurunya, yang ikhlas menggantikan kemudian sang Nabi. Bisa jadi beliau adalah pahlawan, bisa jadi. Nah kemudian di sisi lain, di dalam kitab mereka sendiri, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Jadi ada keanehan di sana, ada keanehan yang harus dipertanggungjawabkan secara akal oleh teman-teman kita Kristen. Betulkah Yudas ini iblis atau Yudas ini adalah justru pahlawan? Kalau dikatakan iblis, kenapa pekerjaannya dianggap sebagai karya keselamatan? Kenapa dikatakan karya keselamatan kalau dia adalah iblis? Nah, kalau dia adalah pahlawan, kenapa diimani penyaliban itu sebagai karya keselamatan? Sedangkan Nabi Isa atau Yesus diselamatkan dari hal yang tidak baik, seperti dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, dibunuh, berarti itu adalah kekejian. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah engkau yang mengajarkan? Bukan, aku tidak mengajarkan mereka. Hanya saja Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam wa isqala Isa bin ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ada Nabi Isa mengajarkan, tetapi sekelompok manusia kemudian menolak mereka kemudian. Makanya Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka yang zalim. Jadi tidak ada di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa pengganti daripada Nabi Isa itu adalah pengkhianat, pengganti daripada Nabi Isa itu adalah orang yang benar. Itu tidak dijelaskan secara terperinci. Demikian, Ukhti. Terima kasih. Ya, saya sapa dulu. Riu, selamat pagi. Bang Turiman, Bang Turiman. Ya, Riu. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, agamanya apa, Bang? Alhamdulillah, agama saya Islam. Oh ya, Islam. Ya, silakan Bang. Kalau ada yang mau ditanya sama Bang Zum atau yang mau disampaikan, biar kita sediakan satu untuk Kristen ya. Silakan Bang. Ya, oke. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Bang Juma. Pagi. Ya. Semangat pagi, Bang. Ya, sama-sama. Saya dari Kalimantan Tengah, Bang. Siap. Saya mau bertanya, Bang. Cuman bertanya aja, Bang ya. Boleh kan? Iya. Silakan. Kalau saya paham, saya jawab. Silakan.
Oke, terima kasih. Bang, coba jelaskan apa itu syariat Islam, Bang. Syariat Islam itu adalah hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam yang kemudian sebuah aturan main yang Allah kemudian tetapkan untuk menjadi hukum bagi manusia sampai kiamat datang. Oke, Bang, terima kasih. Itu syariat Islamnya itu berlaku untuk seluruh umat Islam, entah itu dari negara mana. Begitu, Bang? Iya, betul sekali. Jadi kalau Nabi Musa menerima Taurat untuk kaumnya, Nabi Isa menerima Injil untuk kaumnya, Al-Quran diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Kita bisa mencari data yang masih tersisa di dalam kitab saudara atau kitabnya orang Yahudi. Di dalam Torah, yang dimaksud Torah di sini kemudian pendalaman materi oleh teman-teman Kristen adalah Perjanjian Lama. Kita cari di Perjanjian Lama ada satu data bahwa hukum-hukum Tuhan untuk semua umat manusia itu tidak akan pernah kita dapatkan. Begitu juga di dalam sabda-sabda Yesus yang masih ada di dalam Perjanjian Baru, tidak akan kita temukan kemudian bahwa Injil itu kemudian diperintahkan untuk seluruh manusia, atau Yesus datang untuk seluruh manusia. Itu tidak akan kita temukan. Tapi kalau di Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 jelas sekali Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti untuk teman-teman Kristen. Baik, seperti Bang. itu, Bang. Jadi pertanyaan yang ini, Bang, syariat Islam itu berarti wajib ya, Bang, harus diterapkan di umat kita. Iya. Jadi yang menjadi perintah Allah itu diupayakan untuk dilakoni, menjadi habit dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menjadi larangan juga harus menjadi habit untuk kita tinggalkan. Baik, Bang. Berarti kan dalam artian kalau wajib itu kan berarti kalau kita melakukan kita dapat sunnah, dapat pahala kan. Tapi kalau tidak dapat pahala, tapi kalau kita tidak melakukan kita berdosa kan ya, Bang. Seperti itu kan, Bang? Betul. Tetapi wajibnya sebuah hukum itu tergantung dari kemampuan dari manusianya. Contoh, wajibnya haji. Apakah semua umat Islam wajib haji? Tidak. Itu hanya terikat kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk melakukan itu. Seperti itu, Bang. Seperti ini, Bang. Jadi pertanyaannya, kalau sumpah kan di syariat Islam itu kan sumpama, mohon maaf kalau sampai berhubungan tanpa ada ikatan suami istri kan itu kan hukumannya dirajam sampai mati kan, Bang? Iya, betul. Nah, terus kalau kita mencuri kan dipotong tangan kiri atau tangan kanan kan, Bang? Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Bang, gini, Bang, yang saya membingungkan saya ini. Hukum di Indonesia kita ini kan kita kan menerapkan hukum hukum pidana yang dibuat oleh peninggalan zaman Belanda kan, Bang? Iya. Sedangkan kita di Indonesia ini kan umat terbanyak kan ya mayoritas Islam lah, setahu saya sih, Bang. Nah, jadi kalau kita tidak menerapkan syariat Islam, apakah kita berdosa atau pimpinannya yang menerapkan hukum pidana seperti itu, Bang? Tolong jelaskan. Iya, baik. Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kami umat Islam kewajiban kemudian untuk taat. Jadi kewajiban taat ini itu kembali kepada hukum yang tadi. Ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan di antara kamu, dalam arti kata pemerintah yang ada di antara kamu. Jadi kalau misalnya umat Islam hidup dalam naungan sebuah konsep pemerintahan, selama pemerintahan itu tidak bertentangan dengan perintah yang datang dari Allah,
maka perintahnya kemudian kepada kami, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kami harus tunduk kepada peraturan negara. Ini dalilnya ada. Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 59. Jadi justru kalau kita tidak taat kepada pemerintah, maka kita melanggar Al-Quran. Seperti itu, Bang. Baik, baik. Ya, sangat memuaskan, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Sama-sama, Saudara Rio. Saudara saya ini dari sekte mana, Bang? Saya Islam, Bang. Dia Bang Zuma. Masya Allah, Islam. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, insya Allah saya. Ya, doakan saya, Bang, semoga saya wafat dalam keadaan husnul khotimah, Bang, dan saya juga mendoakan abang di sini husnul khotimah, dan amin. Semoga kita semua merindukan itu. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana filmnya, Bang? Udah siap filmnya, Bang? Udah siap, tinggal tunggu tayangnya aja. Tunggu tayangnya ya. Aduh. Kira-kira di mana ditayangkan nanti? Insya Allah. XX1. Ya, di bioskop. XX1. Di bioskop ya. Di sini nggak ada bioskop, iya. Bang. Harus ke Medan dulu kami, baru bisa. Oh, iya. Mudah-mudahan langsung disiarkan RCTI, SCTV, ya kan, Bang Zum? Nanti juga tampil di YouTube kalau udah tampil biasanya kalau udah nampil di layar lebar itu akan tersebar di YouTube gitu-gitulah, Ukti. Ini teman-teman kita lagi berdendang kayaknya di rumah ibadah mereka ya. Belum, ini masih tanggal 30, tanggal 31 nanti kan. tanggal 1 baru. Sunyi sekarang, Bang Juma, sepi gereja udah. Oh iya. Semalam banyak yang naik di Komal Apologet Islam Indonesia. Tapi ya gitu, masih taraf cuman emosi aja ya. Tak ada yang paham Bible, gak mengerti tentang kitabnya sendiri. Itu kalau sudah memang didoktrin ya, Bang Zuma ya. Terkadang memang betul, kalau untuk mencari kebenaran di Bible itu memang tidak ada tuh, Bang. Udah dirasakan kok, memang tidak ada tuh, Bang. Pokoknya, sambut dulu razia itu, Bunda Nur. Gak apa-apa. Apapun yang dihotbahin di gereja, ya udah cukup pendeta saja yang mengatakan itu. Mau cari taunya nggak ada. Selamat siang, Razia. Ya, selamat siang, Kak. Iya, agama apa, Dek? Islam, Kak. Alhamdulillah. Oh iya, salam ya, Dek ya. Assalamualaikum. Ya, Kak. Alhamdulillah. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau mau bertanya sama Bang Zuma. Iya, Saudara Sia. Iya, tapi pertanyaannya terkait dengan perbandingan agama. Karena saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya hanya apologet jalanan saja. Ya, tapi kalau bertanya mungkin itu penting, boleh nggak dikasih jawaban? Soalnya penasaran kali, Bang. Kalau saya bisa jawab, insya Allah. Ya. Jadi gini, Bang. Kita kalau namanya itu kan dalam artian bukan hanya sekedar KTP, benar nggak sih, Bang? Dari mana Islam itu dalam artian kita harus melakukan kewajiban dalam bentuk sholat, puasa, dalam artian itu yang bakalan dihisab, bener nggak sih, Bang? Benar. Jadi gini, Bang, pertanyaanku, Bang. Pertanyaan aku dalam artian mungkin aku sering dalam artian ngelakuin kewajiban sholat, walaupun sebelumnya kan aku kerja, Bang, kerja jauh ataupun segala macam.
Kadang ada aku nggak melakukan kewajiban sholat, tapi ada sekitar 2 bulan aku melakukan itu, dalam artian 5 waktu dan bahkan tahajud segala macam, sholat sunnah. Tapi di situ bang, bertentangan dalam artian sama. Suaramu putus-putus, Dek. Jaringanmu kayaknya nggak bagus ya. Coba dikondisikan dulu, Dek. Oke, sorry. Mana Razia? Gimana kak? Ya, sudah bagus. Coba. Gimana kak? Sudah bagus ya. Silakan bertanya. Poin bertanyanya aja langsung intinya, Razia, biar bisa ditangkap. Oh, silakan. Gini bang. Aku Iya. kan, dalam artian ada 1 bulan itu, aku dalam artian sholat 5 waktu dan sebagainya lah. Dalam artian sunnah ataupun tahajud. Tak pernah ketinggalan dan aku lakukan dalam 1 bulan. Cuman ketika aku pulang itu, hal yang baik seperti itu, orang tua aku kan dalam arti orangnya emosi bang. Istilahnya tuh aku tipe orang yang mudah emosi gitu bang. Dan adalah kata-kata dari orang tua aku, percuma kau sholat, tapi kalau misalkan kau begitu sama orang tua, itu gimana bang tanggapannya bang? Iya. Di Baik. situ aku down bang. Al-Quran menjelaskan kepada. Iya, baik. Quran menjelaskan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi kata Allah, orang beriman ini adalah orang yang beruntung. Kenapa kemudian umat Islam itu disebut sebagai orang yang beruntung? Karena umat Islam itu dijaga oleh ibadah. Jadi antara petang hari sampai di malam hari, umat Islam itu dijaga oleh sholatnya. Lalu kemudian dari malam hari sampai subuh hari dijaga oleh sholatnya. Dari pagi hari sampai siang hari dijaga oleh sholat. Dari siang hari sampai petang hari sampai malam hari dijaga oleh sholatnya. Artinya umat Islam ini sebagai umat yang beruntung karena semua tindak tanduk di dalam mereka bersikap dijaga oleh sebuah amalan, yaitu sholat. Kenapa demikian? Karena Allah Ta'ala mengatakan walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun. Sebelum ayat ini difirmankan oleh Allah, Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sekarang permasalahannya di saudara saya ini. Kenapa sholatnya tidak membuahkan sebuah tindakan? Bukan saya menyalahkan saudara, tapi itu ada 2 aspek. Yang pertama ujian, yang kedua sholatnya kita yang harus dibetulin. Kalau misalnya ada yang salah, apa? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholat itu akan tertata jalannya, akan tertata mulutnya, akan tertata tangannya, akan tertata perilakunya. Kenapa? Karena khusyuk dalam sholat mengantarkan manusia akan selalu bersama dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan sholat tapi sholatnya tidak mampu membuat dia tercegah atau terlindung dari kemaksiatan, berarti sholatnya itu hanya gerakan tubuh, tidak khusyuk dia. Padahal sholat yang benar itu ada ketika kemudian kita wudhu, ketakutan kita Allah itu sudah muncul. Ketika kita mendengarkan azan, ketakutan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Sholatnya tidak membimbing dia di dalam kehidupannya. Seorang tua masih menegur kita menjadi anak yang tidak soleh, orang tua masih kecewa dengan perbuatan kita, berarti sholat kita tidak khusyuk. Berarti sholat kita hanya kita lakukan menggagalkan kota. Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana cara khusyuk itu? Apakah cara khusyuk
khusyuk itu membayangkan lafaz Allah? Tidak. Apakah cara khusyuk itu membayangkan? Tidak. Apakah khusyuk itu membayangkan surga? Juga tidak. Apakah khusyuk itu mengingat kuburan? Tidak. Lalu apa khusyuk itu? Khusyuk itu adalah kesadaran mutlak kita sedang berhadapan dengan pencipta alam semesta. Bisa dijelaskan lebih detail? Bisa. Kalau Anda berhadapan dengan Bapak Presiden Jokowi, bisakah pada saat itu Anda sedang menerawang membayangkan makan? Pada saat Anda berhadapan dengan, bisakah Anda kemudian menghayal ketika mungkin ketika Anda berhadapan Jokowi, kedipan mata Pak Jokowi pun Anda selami, perkataan demi perkataan Pak Jokowi pun Anda resapi. Kenapa ketika berhadapan dengan Allah justru keadaan itu tidak dihadirkan? Hanya sekedar takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Habis itu Assalamualaikum. Tidak berbekas. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kita sedang berhadapan dengan pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita sholat, yang kita bayangkan bukan neraka, bukan surga, bukan kematian, bukan lafaz Allah, tapi yang kita hadirkan pada saat kita sholat adalah kesadaran penuh jasad dan ruh kita sedang berhadapan dengan penguasa dan bumi. Maka hati bergetar, telinga akan syahdu mendengarkan bacaan imam. Setiap huruf demi huruf dan dilontarkan dalam sholat akan menjadi makna yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Jadi kita takbir, merendahkan tangan di atas dada, lalu kemudian kita ruku, lalu kemudian sujud mencium lantai. Semuanya dibarengi dengan kesadaran kita sedang berhadapan dengan pencipta. Sampai bergerak pun kita segan, digigit nyamuk pun kita tidak terasa. Itu kenapa? Itulah yang disebut khusyuk. Apa akibat dari khusyuk? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, orang-orang khusyuk di dalam salatnya, Allah mengatakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salatnya, khusyuk dalam salatnya, apa kata Allah? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang khusyuk dalam salat menjadi pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita ingin mendeteksi salat kita ini khusyuk atau tidak, maka sejauh mana kemudian kita di dalam hidup ini tenang, selalu tersenyum, selalu menganggap semua fitnahan, setiap cerita-cerita yang buruk tentang kita itu hanya merupakan obat. Dan tentu apabila kita khusyuk dalam salat, sedikit demi sedikit pandangan orang akan berubah menjadi positif kepada kita. Kalau itu belum terjadi, faktor yang kedua adalah mungkin orang tua kita yang belum memahami tentang kaidah-kaidah Islam dengan baik dan benar. Sekira begitu, mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Allahu Akbar. Ya, bagaimana Razi? Kalau di rumah saya mohon izin dulu. Ke Istana Kadriah Kesultanan. Terima kasih Bang Juma. Masya Allah. Sama-sama akhi Turiman, barakallah fik. Saya juga sedikit lagi izin ya, bentar mau sholat zuhur, izin sholat aja, habis itu kita bincang-bincang lagi. Ya. Kembali, dan hasil penelitian saya sudah kirim by WA Abang. Terima kasih Bang Turiman. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Turiman. Bang Bintang, selamat siang Bintang. Ya halo Bintang. Dalam artian pujian lah, dalam artian biar kita bisa lebih baik lagi buat depan. Makasih ya buat Bang Zuma. Iya, iya betul betul. Itu ujian. Iya, jadi yang baik-baik sama-sama Bang. Iya. Jadi buat teman-teman makasih udah diundang naik ke Komal ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Intinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini
Alvin, sebentar Bang Zuma mau sholat. Ya Bang Zuma bisa. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bang Zuma. Bang Zuma. Sebentar Bang. Iya. Iya. Tapi Deng, aku ini di Kota Balikpapan kemarin sempat sudah 2 kali ikut di link api, cuman belum terkonfirmasi kayaknya. Itu gimana itu, Deng? Ustadku. Tabe. Iya, memang ini. Iya, saudara. Jadi banyak yang antri, memang banyak yang daftar, sehingga kita harus bersabar menunggu. Ada sampai ribuan yang antri. Jadi sabar kita menunggu, insya Allah akan terverifikasi semuanya. Ya, sudah 2 email itu aku daftarin, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini siapa yang mau isi lah? Kita tolong di Bang Juma, ada pertanyaan. Iya, gimana Bang? Ya, izin ya teman-teman ya. Menarik ketika Bang Juma itu membahas tentang Bapak di dalam Bible ya, di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, kalau Bapak itu aslinya Tuhan, lalu yang Allah ini, kalau menurut saya ini Tuhan, terjemahan yang benar itu Tuhan juga. Gimana Bang? Iya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai Bapa dalam konsep Yahudi, Bapa di sini itu arahnya adalah kepada pencipta langit dan bumi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Kan gitu. Janganlah engkau menolak ajaran Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan Tuhan, karena Tuhan memberi ada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Tuhan yang mereka sembah, yang menyayangi mereka itu, mereka panggil dengan sebutan Abba atau Abba atau Pater dalam bahasa Yunani. Nah, karena itulah kemudian ketika berbicara mengenai Bapa di dalam konsep Yahudi dan Nasrani, maka itu merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, memang betul, harusnya yang mereka maksud ini adalah Allah. Lalu ketika mereka mengatakan Allah dalam konsep Kristen, maka itu merujuk kepada Theos. Theos ini dewa. Dewa ini adalah penguasa menurut konsep yang ada di pemahaman kita sebagai orang Indonesia. Dewa itu penguasa, dewa itu sembahan, dewa itu Tuhan. Nah, jadi ketika mereka menggunakan kata Allah, itu merujuk kepada Tuhan. Hanya saja kata Allah ini mereka ambil dari sebutan nama Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Allah. Nama Allah ini adalah nama pencipta langit dan bumi yang kemudian mereka ambil untuk memanggil Tuhan dengan sebutan Allah, di mana Allah menurut mereka adalah gelar, bukan nama. Makanya mereka mengatakan Allah Bapa. Artinya apa? Tuhan Bapa. Allah Anak, artinya Tuhan Anak. Padahal itu keliru. Itu keliru. Harusnya yang benar adalah Tuhan itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti dalam Yesaya 45 nomor 7, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Elohim. Yod-He-Vav-He. Tapi Elohim itu adalah gelar. Begitu juga dengan Yod-He-Vav-He, itu adalah gelar, bukan nama pribadi daripada pencipta langit dan bumi. Hanya sifat, kata sifat kalau di kita Asmaul Husna. Nah, jadi panggilan Allah itu keliru sebenarnya ketika didudukkan sebagai gelar, bukan sebagai nama. Karena Allah yang adalah asal dari sebutan Allah oleh Kristen itu merujuk kepada nama pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bang. Oke. Sebentar, bagus. Itu si Alvin ya, dari tadi dia mau apa ya? Alvin silakan, ini Bang Juma mau sholat dia. Ya silakan kalau mau ya. Silakan Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya.
Salam dari Lombok ya. Sebelumnya saya mau bertanya mengenai, kan saya pernah dengar hadis kudusi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis kudusi beliau yang mengatakan, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Kenalilah dirimu, maka kau akan mengenali Tuhanmu. Nah, yang mau saya tanyakan, dalam hadis tersebut itu untuk mengenal diri kita sendiri itu seperti apa ya, Bang Zuma? Mohon dijelaskan. Oke. Jadi gini, Bang, untuk mengenal diri kita itu tentu intisari dari kemanusiaan kita itu adalah akal. Coba kita gerakkan mulut. Gerakan mulut kita itu akan melahirkan dan menimbulkan gelombang. Gelombang itulah yang membuat kemudian adanya suara. Siapa yang membuat ini? Kita. Yang membuat suara itu kita. Bukan kita yang membuat suara. Ini baru satu aspek. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mengenal diri kita, maka tentu kita akan mengenal pencipta kita. Kenapa demikian? Contoh nih, kita adalah individu baru yang terlepas daripada ayah dan ibu. Ketika kesempurnaan manusia, jasad kita dalam bentuk fi aksani takwim, pada proses penciptaan, pada proses pengadaan dari tidak ada menjadi ada, kita tidak pernah hadir. Misalnya nih, sebelum kita dibentuk, kita hadir, tolong ciptakan saya, tolong lahirkan saya dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Putihkan kulit saya, ikalkan rambut saya, dan lahirkan saya dari seorang rahim, seorang wanita yang memiliki dari seorang wanita yang memiliki rahim yang bersih. Yaitu misalnya saya mau dilahirkan dari seorang wanita yang pekerjaannya sebagai presiden misalnya. Apakah itu pernah terjadi? Tidak. Seketika kita terjadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada atas kehendak yang maha berkehendak. Berarti kita ini ada pada sisi ketidakberdayaan. Lalu bagaimana bisa mengenal Allah? Ya, mengenal diri sendiri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ternyata kesempurnaan pada diri saya itu adalah bias dari kesempurnaan Dia yang menciptakan saya. Dan ternyata yang diciptakan bukan saya, tapi segenap alam semesta. Maka sudah pasti yang menciptakan saya ini adalah hakikat yang maha sempurna, maha kuasa. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ketika kita tidur, kita tidak pernah menjaga kemudian jantung kita untuk tetap berdetak. Tapi seketika jantung ini berdetak sendiri. Dak, 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 dak. Kita sudah bermimpi terbawa sampai ke Pulau Kapok, tetapi kita tidak pernah terbangun, terjaga untuk melihat jantung. Tapi jantung tetap berdetak. Tak, tak. Lambung tetap bekerja, ginjal tetap bekerja. Siapa yang menjaga itu? Siapa yang menjaga itu? Orang tua kita, Bapak Presiden, BPJS kita, atau siapa yang menjaga itu? Itulah yang kita sebut dengan Allah. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Jadi Allah mengatakan, sungguh jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Jadi ketika akal kita ini kemudian sampai kepada poin makrifat pada diri kita, lalu makrifat kepada Allah, maka disitulah kemudian Allah mengatakan, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan ketika engkau tidak melihatnya, yakinilah, percayalah, bersaksilah bahwa sesungguhnya Allah melihat Anda. Jadi kalau ada orang yang sudah sampai level itu, tak ada manusia ataupun ada manusia, hatinya, lisannya, perbuatannya akan tetap terjaga. Itulah yang disebut sikap istiqomah. Ya, jadi kenali dirimu, ya, baru bisa mengenal Tuhanmu. Artinya bahwasanya kalau kita lupa diri,
kita tidak pernah kemudian menggali siapa diri kita, maka percayalah kita tidak akan sampai kepada level ma'rifatullah. Kita tidak akan pernah mengenal Allah. Kenapa? Karena mengenal diri saja kagak, apalagi mengenal Allah. Inilah orang-orang yang lalai. Hidupnya nanti dibangunkan ketika sudah ada di bawah tanah. Nanti dia terbangun ketika dia kemudian masuk ke liang lahat. Selama dia di bumi, dia tertidur. Tertidur dia, meskipun kita lihat dia berbicara, dia tertawa, dia berkarya dalam kehidupannya, tapi sesungguhnya dia itu tidur, sesungguhnya dia itu mati. Nanti dia hidup ketika sudah di bawah tanah. Apa itu? Penyesalan. Loh, ternyata benar-benar ada yang disebut alam kubur. Loh, ini saya sudah di alam barzah. Oh, ternyata kematian itu ada. Tapi mau kayak mana? Mau kembali ke dunia mencari Allah, mau kembali ke dunia untuk mencari dirinya. Tapi kata Allah, waktunya sudah selesai, tidak bisa mundur, tidak bisa dimajukan. Bukankah pernah aku katakan kepadamu, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi. Tetapi kenapa kamu lupa? Karena kamu tertidur. Makanya ada konsep ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang yang nanti terbangun, nanti hidup ketika dia di alam barzah, itulah orang yang menyesal. Tetapi dia mati pada saat dia hidup. Dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Saking tidak mengenal dirinya, manusia pun disembah. Karena dia nggak mengenal dirinya, dia nggak tahu Tuhannya, dia nggak ngerti Tuhan itu apa. Yang dia ajarkan kemudian, Tuhan pencipta langit dan bumi, inkarnasi menjadi makhluk. Apa sebabnya demikian? Karena mereka tidak mengenal dirinya, mereka tidak mengenal pencipta langit dan bumi. Demikian. Mohon maaf sahabat, di sini sudah azan, saya pamit untuk diri untuk sementara. Kalau dibutuhkan 10 menit, 15 menit, insya Allah saya akan kembali di sini. Terima kasih untuk sementara semuanya dan teman-teman sekalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik ke sini, Bang Juma. Ya, maksudnya baik, sebentar, Ukti. Ya. Terima kasih atas penyampaiannya dari Gurunda. Karena ini saya menjadi paham sedikit tentang apa artinya dari hadis qudsi tersebut. Terima kasih semuanya, Gurunda, Ukti. Saya pamit turun dulu di bawah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, kalau sudah standby nanti Bang Zumanya baru ditanya ya. Maaf yang di bawah bukannya nggak mau naikkan Oten ya, tapi memang Oten ini Gimana Mbak Nora? Ya nanti siap Bang Zuma sholat dulu. Kalau mau ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma, siap Bang Zuma sholat, baru silahkan nanti bertanya. Yang Oten ini pada di privat apanya akunnya, jadi nggak bisa dijambak. Tolong kirimkan aja apa ya permintaan, kita diskusi di atas, diskusi baik ya, santun ya. Jarang-jarang loh kamu bisa diskusi sama Bang Zuma gitu loh. Nah terus Adek ada Nora yang sadarkan moderator kan adek kan? Sadar kan? ya, makanya tadi saya yang besarkan Bang Zuma. Oke, siap. Oke. Begini ya, itu tadi ada yang tapping, tolong Bible 1928 itu bagaimana penjelasannya. Ya, mohon ya bagi apologet atau debater dari pihak muslim, kita jangan mengeluarkan narasi atau statement ketika melawan mereka atau melawan hujatan mereka itu dengan menggunakan Bible 1928. Karena memang itu Bible belum terbukti bahwa itu adalah Bible yang dikeluarkan, gitu loh, yang diakui ya. Tolong jangan. Kita tidak tahu itu dari mana apanya, penulisannya siapa yang mengeluarkan, siapa yang menulis. Ya tolong jangan ya, karena kita juga di sini memuliakan Nabi Isa, memuliakan Yesus. Itu kalau di Bible 1928 itu malahan menghina betul. Jangan mengeluarkan dari Bible 1928 ya. Kita bantah saja melalui perkataan-perkataan di dalam Bible. Sebenarnya di dalam Bible itu kalau tertulis Yesus itu adalah Tuhan, manusia itu adalah Tuhan, itu udah seperti sebuah hujatan sebenarnya. Karena kita tidak pernah mau menyamakan pencipta dengan ciptaan. Ya. Makanya lebih tepatnya lomba hujat ini Oten ini sepertinya nih.
Iya. Kalau kita amati ya lomba hujat mereka itu. Kalau kita Iya. kan tilawatil Quran gitu kan, kalau mereka lomba hujat gitu. Jadi Siapa gini, kalau membantah tentang hujatan ya, ketika mereka mengatakan bahwa Nabi kita menikahi bocil atau apapun itu ya, kita cukup membantah begini. Ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, itu adalah seorang manusia yang normal dengan jenis kelamin laki-laki. Kenapa sih? Maaf, kenapa sih manusia ini tidak mau bisa memfungsikan alat kelaminnya? Sementara Tuhan sudah mengatakan bahwa penuhilah, beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Nah, berarti kita disuruh untuk menikah, berpasang-pasangan. Binatang saja ada pasangannya. Kenapa manusia tidak? Nah, ketika Yesus dilahirkan sebagai manusia, kenapa tidak bisa difungsikan kelaminnya? Nah, itu sebenarnya. Cukup dengan itu saja sudah terbantah itu. Apa yang mau mereka bilang? Coba, Yesus itu manusia. Yesus jenis kelamin laki-laki. Yesus sampai berumur 33 tahun di dunia. Nah, ketika dia ada hasrat, kenapa sih kalian tidak mau menuliskan bahwa dia menyukai seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena? Apa sih salahnya kalau dia jatuh cinta? Ya betul, padahal nubuatan ya Sang Mesias itu nanti akan punya anak cucu keturunan gitu. Iya, padahal dia tuh manusia loh, sama seperti kalian yang laki-laki. Ketika muncul hasrat, ketika mulai datang birahi, kenapa tidak gitu loh? Terus kalian katakan di sini kami kalau bernarasi itu menghujat. Tidak menghujat, kecuali Tuhan kamu itu tidak menyerupai manusia, itu kami tidak akan bisa mengeluarkan statement bahwa Tuhan kamu itu mempunyai hasrat. Itu aja simple. Gitu Betul. loh. Keinginan Tuhan itu, keinginan Sang Pencipta itu beranak cucu lah. Kalian tahu nggak kenapa kaum Sodom itu di bumi hanguskan? Nah, karena kaum Sodom ini tidak akan menghasilkan seorang keturunan karena laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya gimana bisa menghasilkan keturunan begitu? Faham Coba ya? kita sambut dulu ini Lala apa nih? Lala Fagohoi. Ya Nurah. Lala Fango Hoi. Selamat siang, Lala. Silakan Lala. Silakan. Ya, selamat siang Kak. Iya. Agamanya apa Kak? Iya. Jangan ragu-ragu Lala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ternyata Islam juga ya. Ya. Tadi minta Silakan, naik. mau disampaikan? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, salam kenal. Saya dari Papua. Oh, Papua ya. Memang Islam ya Dek? Islam. Iya, suaranya kecil. Mohon maaf, saya baru kali ini main TikTok jadi. Iya, gara-gara ada Apologet ini saya jadi tahu TikTok dikit-dikit lah. Biasanya cuma scroll saja. Ini jadi bingung ini bagaimana suaranya biar besar. Bagus Dek. Kalau ada tower coba manja dulu lah kalau ada. Ya, saya cuma mau curhat sedikit saja ini soal pemurtatan ini ya. Oh iya. Iya. Sebelum Karena datang kan saya Bang tinggal di Juma, Papua, biar ini dijawab kan sama Bang mayoritas Toib ya, tahu dulu, Bang sendiri Toib. kan. Udah pulang kebetulan Bang Saya Toib, ini Bang. sudah hampir 5 tahun ini istilahnya diinjilin. Saya diprovokasi untuk murtad. Apa Alasannya katanya? ya, Apa katanya? itu gara-gara videonya Christian Prince yang bahasa Inggris itu. Oh. Iya. Jadi saya sama seorang teman saya ini diprovokasi untuk murtad. Pokoknya dijelek-jelekan Islam, cuma saya tidak mau. Saya selalu beralasan, saya tidak semudah itu kalau untuk ini saya harus pelajari dulu. Saya bilang begitu, kita menikah saja tidak sembarang menikah kok. Pikir berkali-kali, apalagi ini mau pindah keyakinan. Saya selalu ngeles-ngeles kayak gitu, tapi tetap terus sampai detik ini pun saya masih dikirimi video-video. Dia laki-laki, ya, dia laki-laki deh. Begitu. Dia laki-laki maksudnya. Dan iya, dan saya senang sekali begitu lihat ada konten-konten, ada apologet ini. Saya baru tahu nih 1 tahun terakhir ini
Ternyata ini sudah lama barang ini, karena biasanya jarang di YouTube, paling YouTube cuman kalau pas perlu dengar lagu atau keperluan masak-masak atau apa begitu. Nah, 1 tahun ini bersatu apologet ini, sehingga saya membantu sekali untuk saya mengetahui, memahami tentang Bible. Dan karena itu sekarang agak redup. Saya tidak terlalu diprovokasi karena saya bisa istilahnya tangkis. Saya bisa membantah, saya bisa ini kan menjelaskan, mengelas kayak begitu. Ya. Halo Lala, bisa dengar? Ya. Bisa nih ada lihat nih judulnya ini, anak orang bukan Tuhan, itu jawabnya. Langsung nge-lag. Jaringan dia nggak bagus, Bang Sera. Iya, waktu dia bicara bagus. Iya. Itu, gimana Bang Taib? Ditanya dulu, Bang, itu daerah mana, Bang? Papua. Iya, Papuanya di mana tuh ya? Siapa tahu ada yang perlu tahu lokasinya. Betul. Infonya biar kita tahu di mana ada praktisi pemurda dan ngeri memang sekarang misionaris ini, ngeri. Ngeri ya. Aduh sayang ini ya, apa namanya, Jeddah ya. Ya, biar tim-tim apologet yang lain kan bisa mengecek keadaan. Ya, Bang, benar. Itu. Iya. Sampai sebagaimana para begitu intensifnya mereka melakukan pemurtadan, caranya seperti apa. Jadi boleh bisa kita dapat informasi dari Mbak Lala tadi ya, kalau nggak salah namanya Lala ya. Ciri-ciri misionaris itu ya, mereka tuh mengutip kata Nabi Isa yang di dalam Al-Quran ya. Sebenarnya hati-hati karena di dalam Bible tuh tidak ada menggunakan kata Nabi Isa alaihissalam, nggak ada. Itu udah direvisi menjadi Yesus Kristus. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengatasnamakan Nabi Isa itu baru menuhankan, itu nggak ada itu. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah tertulis di situ bahwa Nabi Isa itu dituhankan. Jadi hati-hati. Itu aja. Aduh, parah betul ya. Ya, kita juga harus mewaspadai yang namanya saksi Jehovah ya. Karena saksi Jehovah cukup menekankan dalam misi misionaris, bahkan di Car Free Day, bahkan sampai door to door gitu ya. Karena apa? Karena mereka punya senjata yang satu, senjata untuk menyelesaikan tadi itu ya, bahwa ya itu tadi mereka juga mengakuin bahwa sejatinya Yesus itu adalah seorang nabi gitu. Jadi mereka bisa menggunakan narasi itu, itu sama aja kan, kita juga mengakui Nabi Isa itu sebagai nabi gitu ya, sudah. Jadi artinya nanti mengarah ke mau Islam ataupun jadi Kristen sama saja begitu. Itu yang penyesatannya akan dilakukan begitu ya. Jadi hati-hati dengan saksi Jehovah. Karena apa? Karena sudah tertangkap, kerap sekali tertangkap kamera memang dari sekte itu, banyakan gitu ya, banyakan dari seksi Jehovah, karena mereka juga memang mempunyai kesamaan perihal mengimani Yesus sebagai nabi begitu. Iya. Mbak Nora nggak pernah dulu, nggak pernah ya mengalami itu ya. Misionaris itu enggak ya. Ada. Blokir permanen berarti. Jadi blokir permanen harus kita bawa dia ini. Kak, kalau blokir permanen itu apa? Bunda Hesti itu sama dengan saya kayak melakukan penginjilan. Bukan misionaris itu tidak. Misionaris itu mengajak biar orang itu menganut agama kita. Kalau kita menginjilkan aja, menginjil ke gereja-gereja kecil. Nah kayak gitu aja memang. Ya itu perlu disalib juga itu kalau dapat. Tunggu dari situ. Ya silakan Lala, silakan. Iya, apalagi muncul Sofiatul, Buya Sakur lagi. Sofiatul kalau yang non muslim menyerang oke lah, masih bisa tangkis, tapi ada Buya Sakur digomongkan lagi. Coba lihat Buya Sakur itu kuliah di sana di di Timur Tengah, dia sudah bergelar tinggi. Mana yang lebih dipercaya daripada yang ada di konten-konten itu? Alasan begitu. Jadi sampai sekarang ini masih kita
debat, saya selalu tangkis-tangkis. Tidak bisa, saya bilang, saya tetap meyakini bahwa Allah itu yang ini kan apa namanya, keyakinan saya tidak bisa semudah itu, saya bilang. Pokoknya ya itu sudah dipakai seperti itu toh. Lihat Buya Sakur itu saja apa namanya, dia mengatakan Islam itu tidak sempurna lah begini. Biar aja, saya bilang itu dia. Kalau saya bilang kayak gitu. Ya jawab aja sekarang Buya Sakur itu dia itu beragama apa? Di situ kuncinya. Iya. Nah, Buya Sakur kan masih Islam, masih menuhankan Allah, masih dia itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi dia itu sebenarnya tahu jawaban-jawabannya. Dia itu cuman mengajarkan dalam hal penelitiannya dia sendiri begitu. Iya, saya bilang apa namanya? Saya bilang kalau memang Buya Sakur bilang nggak sempurna, kenapa dia tidak murtad saya begitu? Kan itu artinya dia masih ini Islam. Alasan apa? Ya dia jelas nggak berani karena sudah tahu kan di Indonesia kalau murtad nanti bisa diserang begini-begini. Katanya gitu kan Islam itu anarkis lah begini-begini. Saya bilangnya tidak ada, justru sebaliknya. Kalau apa ada yang mu'alaf malah yang diserang, saya bilang kayak begitu. Kebetulan saya punya ipar juga ada mu'alaf toh, ya itu juga dia nggak mudah sekali dia sampai dibuang betul-betul ke Papua ini sama orang tuanya tuh dari Sumatera sana. Akhirnya ketemu adik saya yang kerja di sini, terus dinikahi. Ya alhamdulillah dia memang imannya kuat sampai sekarang pun dia baik-baik saja. Dia kan pakai kerudung juga. Dia tetap kokoh kuat, tidak ini toh. Akhirnya orang tuanya menyerah, kan orang tuanya pendeta. Mbak Lala, saya boleh bertanya Mbak Lala. Mbak Lala dari mana Mbak? Ya boleh. Yang terjadi praktek pemurdadan begitu gimana Mbak? Di mana itu ya? Di daerah mana Papua, tuh? Papua di mana? Kalau di sini kan pemurtad saya kebetulan di kotanya kan. Kalau di kotanya kan pemurtadannya biasa kan lewat pernikahan kayak gitu kan. Gitu. Biasanya tidak dihamili dan begitu. Kebetulan kan ini kan ya itu gara-gara Christian Prince itu awalnya itu David apa terus tambah lagi ada Sofiatul, terus tambah lagi siapa lagi tuh. Ya dari situ saya makin tertarik. Akhirnya saya apa namanya ke TikTok. Saya senang sekali. Jadi saya sehari ini saya tinggal buka TikTok terus ini ke Komal-Komal, ke Bang Zuma, ke ini kebetulan nih. Jadi bangun pagi sampai tidur malam pun saya dengarkan terus ini. Saya jadi gini Mbak. Saya jadi penasaran. Kalau di Papua di sana mazhabnya suka pakai apa ya? Pakai Syafi'i atau siapa? Kalau di sini pokoknya di sana iftitahnya pakai apa iftitahnya? Doa iftitahnya pakai apa sih? Biasa saja pada umumnya. Coba yang gimana? Biasa saya pada umumnya. Yang gimana dia doa iftitah di sana ya? Seperti gini, Mbak Lala ya. Sami Allahu liman hamidah, lanjutannya gimana? Gimana Mbak? Sami Allahu liman hamidah, lanjutannya gimana? Sami Allahu liman hamidah. Itu sama. Sami Allahu liman hamidah. Kalau iftitahnya tahu nggak? Kalau iftitahnya tahu. Diam dulu Bang Tolib. Sami Allahu liman hamidah. Itu bagaimana ya? Saya nggak hafal Kak iftitah. Setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Sebelum Al-Fatihah. Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallah prata wa asila ini wajatu wa jalazi fatar samawati wal ardi hanifan muslima wa mana minal musyrikin. Kayak gitu ya. Oh ya, makasih Mbak Lala, makasih ya. Iya. Ya lanjut Mbak, lanjut. Terima kasih banyak. Iya, kalau saya Christian Prince yang itu loh, yang luar negeri itu dikupas biar tahu karena dia betul aduh benar-benar apa namanya pembahasannya itu loh Christian Prince itu loh. Iya. Sofiatul, saya perhatikan Sofiatul kontennya kan isinya soal Christian Prince itu ajarannya Christian Prince. Ya benar. Sumbernya berkali-kali di komalnya Bang Zuma. Biasa di blog permanen itu nggak pas naik-naik, nggak pernah pas kesempatan di sini. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Iya, saya sempat kepikiran juga sebelumnya kan. Aduh ini benar Islam ini apa namanya ya Allah sampai kayak begitu. Sampai saya tuh nangis banget sampai sekarang tuh setiap malam tuh kalau bangun tuh pasti sholat. Emangnya muslim itu dari lahir atau mualaf gimana? Muslim.
Dari lahir kan? Dari lahir. Dari lahir. Masya Saya Allah. dari lahir. Cuman gara-gara itu udah Christian Prince itu yang luar negeri Kenapa itu hanya loh. gara-gara itu mau terguncang Mbak Lala? Iya. Maksudnya Blokir terguncangnya saja, begini, blokir. karena dia membahasnya itu kan seolah-olah kayak begitu. Saya bilang tidak, saya bilang itu bahasa Arab itu banyak maknanya, tidak seperti itu. Saya bilang yang saya ketahui itu untuk memahami Al-Quran tidak seperti itu gitu loh. Maksudnya terguncangnya itu kok dia punya bagaimana saya cara menangkisnya, begitu saya bingung sekali. Bagaimana cara menangkisnya? Ini Mbak Lala ya, saya kasih sedikit ya. Ini ya silakan Bu. Coba di mute dulu karena ada suara angin noise di sini, karena juga ada suara anak-anak saya juga Mbak noise. Ya begini Mbak Lala ya. Sebenarnya kalau kita bilang Kristen ini didoktrin oleh gereja, satu, oleh Pak Pendeta, dua, yang ketiga oleh ayat yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, pada mulanya adalah firman, Iya, firman betul. itu sama-sama dengan Allah. Terus yang ketiga bahwa ketika kau melihat Bapa, berarti kau melihat aku. Nah, 3 ayat ini yang selalu menjadikan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Nah, kita juga di Islam itu ada doktrin kita. Surat Al-Ikhlas sudah jelas. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Apapun kau mau mengkaji, sehebat apapun ilmu kau, ya, ketika kau menafsirkan Al-Quran dengan salah-salah, sementara Allah sudah menegaskan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, sudah fix, nggak ada lagi yang lain gitu loh. Nah, ketika Allah mengutus utusannya yaitu baginda Rasulullah SAW, dan terus CP membuat satu hujatan, mereka membuat satu fiti yang mengatakan bahwa Rasulullah seperti ini seperti itu. Kita lihat konteksnya, nabi-nabi terdahulu itu bagaimana? Itu Allah menjaga. Bagaimana biar utusan-utusannya itu tidak menjadi manusia berdosa, tidak jatuh ke dalam dosa. Gitu loh. Jadi apa yang membuat kita ini, tunggu dulu Mbak Lala sebentar. Jangan disambung. Karena Mbak Lala tadi kan apa? Iya. Mbak Lala itu seorang muslim yang dari lahir. Beda dengan saya. Saya tuh baru 20 tahun, baru 19 tahun mengimani muslim, mengimani Islam, agama Islam. Nah, saya menonton video-videonya mereka itu, jujur, sedikit pun tidak ada tergoyahkan iman saya itu, tidak ada. Malahan makin bertambah bahwa yang sebenarnya agama yang sesungguhnya yang betul-betul yang diridhoi oleh Allah itu hanya agama Islam. Agama yang mengajarkan tentang di dalam kita, maaf kata, jima. Bagaimana kita ketika menyentuh Al-Quran, bagaimana kita ketika memasuki rumah ibadah, bagaimana kita ketika menjalani sholat. Itu perempuan haruslah bersih. Ketika kita sudah bersih, kita harus mandi wajib, kita harus berwudu, baru bisa kita menyentuh Al-Quran, baru kita ya bisa yang namanya sholat. Ada nggak agama lain yang mengajarkan seperti itu? Tidak. Di dalam Bible tidak ada ajaran seperti itu. Jadi apa yang membuat kita itu bisa menerima hujatan mereka, bisa menggoyangkan iman kita? Apa? Gak ada. Gitu loh. Jadi Al-Quran ini betul-betul memang mengajarkan bagaimana manusia itu, satu, beradab, kedua, bersuci. Maaf kata, kita yang jima pun diajarkan. Di Bible ada. Oh enggak, setelah kau melakukan jima, kau mandi biasa, kau pegang Biblemu, kau masuk ke dalam. Sebentar Mbak Lala, jangan disambung. Jangan dulu disambung, di mute dulu sebentar. Ya, gak usah disambung dulu. Ketika kau selesai jima, ketika kau selesai berhubungan dengan suamimu atau istrimu, kau mandi, kau bisa langsung ke gereja, kau bisa memegang Biblemu. Ketika kau dalam, Mbak Lala di mute-kan dulu Bang Sera. Nah, ketika kau dalam keadaan haid pun, perempuan boleh memegang Biblemu. Saya sering melihat ya, bukan sering melihat, saya pun juga mengalami ya. Kalau menaruh Bible di lantai pun tidak masalah. Beda Al-Quran. Jadi fiti-fiti yang dibuat oleh CP, si Sob Katul, ketika mereka mengatakan, oh di surga kalian itu hanya selangkangan, hanya mengawini bidadari-bidadari lah. Emang kamu ketika dikasih bidadari untuk melayani kamu,
Kamu nggak senang? Konteksnya bukan di dalam surga itu kita mau melakukan seks saja. Itulah kalau otak cabul. Maksudnya 72 pun bidadari itu diberikan untuk melayani. Bukan berarti hanya mau di week saja. Bukan seperti itu konteksnya. Apapun yang kau minta di dalam surga tidak akan ada di situ lagi yang namanya ibadah. Tidak ada lagi yang namanya kau capek, kau lapar, kau haus. Mau apa saja kau itu kau akan dilayani. Ada pelayan-pelayanmu. Kenapa sih kita tidak mau menerima itu? Itu berkah loh, hadiah dari Allah untuk kita yang sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa tidak? Terus kamu bangga mempunyai surga yang hanya diisi oleh wanita pesundal. Di dalam Bible tertulis itu sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Coba bayangkan. Ini wanita pelacur loh di surga. Hebat kan? Untuk apa ini? Kalau kita di sana dijanjikan kita yang tua itu tidak akan masuk ke dalam surga. Karena apa? Ketika kita sudah masuk ke dalam surga, kita menjadi wanita yang cantik. Wow, cantik melebihi dari bidadari. Gitu. Jadi begini ya, kalau ketika ada orang misionaris kayak begitu, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya agama kamu seperti ini, nabi kamu seperti itu. Dari dulu Nabi Muhammad memang sudah dihujat, sudah difitnah. Tapi apa yang terjadi? Al-Quran itu benar. Al-Quran itu benar. Tidak ada dusta di dalam Al-Quran. Tidak ada perkataan manusia di dalam Al-Quran. Beda dengan Bible. Bible kalau ditanya siapa yang menulis, kapan ditulis, siapa yang meng-cross-check, tidak akan ada yang bisa menjawab orang oten. Mana originalnya? Bacakan original, tidak akan ada yang bisa. Coba, berumur 3 tahun sampai tua, adakah mereka bisa menghafal Bible mereka? Belum, tidak akan ada yang bisa. Pendeta pun, sekelas pendeta yang udah S1, S2, S3, bahkan S tontong mungkin, belum tentu menghafal mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Beda dengan Muslim. Di-mute-kan dulu Mbak Lala sebentar. Iya. Orang Muslim, anak kecil berumur 3 tahun sudah diberikan Allah mukjizat. Apa mukjizatnya? Mereka bisa menghafal walaupun ayat-ayat pendek. Anak saya berumur 3-4 tahun Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Mulai mengerti walaupun pelafasannya belum benar. Coba oten. Bagaimana mereka mau menyuruh anak-anaknya menghafal sementara di dalam Bible mereka masih banyak ayat-ayat yang tidak pantas untuk dihafal, dibaca kalangan anak-anak remaja. Contohnya mengerikan itu. Mendapat ilmu pengetahuan tentang Islam, masih belajar bagaimana menjabarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Beda yang mualaf-mualaf udah yang berumur, karena mungkin tidak ada kesempatannya untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari ayat-ayat kosakata di dalam Al-Quran. Contohnya ibu saya sendiri, mama saya masuk pada waktu berumur 48 atau 45. Dia sempat mengatakan pada saya, "Nak, bagaimana nanti kalau misalnya saya ditanyakan membaca Al-Quran ini, sementara memang mama sudah tidak tahu lagi membaca Al-Quran?" Ya tidak apa-apa. Intinya dia melakukan sholat, dia melakukan membayar zakat, semua yang di dalam rukun Islam itu dia lakukan. Walaupun dia tidak paham membaca Al-Quran, setidaknya dia masih mengimani agama Islam. Dia masih bertauhid. Dia masih melafazkan la ilaha illallah. Nah, saya tuh sebenarnya masih kadang berpikir saya begini, enak ya yang muslim dari lahir itu, ketika dia SD, dia mendapatkan pelajaran agama, SMP, SMA, dia bisa masuk pesantren. Nah, ketika saya yang sudah agak berumur, baru masuk Islam, setelah itu beberapa bulan saya menikah, mengurus anak-anak, mengurus suami. Jadi untuk
mempelajari bagaimana penjabaran tentang kosakata dalam Al-Quran saya tidak paham. Saya masih iri sebenarnya. Tetapi setidaknya saya masih mau belajar. Walaupun saya masih mempelajari huruf hijaiyah. Jadi kalau yang muslim dari lahir, kalau menghadapi orang-orang seperti itu, menanggapi fiti-fiti yang seperti itu, yang menghujat Rasulullah, yang mengatakan Rasulullah seperti ini, yang menjelek-jelekkan Islam, sebenarnya apa yang menjadi poin kamu untuk menggoyahkan iman kau? Sebenarnya tidak ada. Fix. Tidak ada lagi. Kalau kamu mau mencari Injil, silahkan cari yang aslinya. Mencari kitab Zabur, silahkan cari yang originalnya. Jangan yang palsunya. Baru kau tunjukkan Bible kamu itu. Yang terlalu banyak kontradiksinya. Yang ayat-ayatnya yang tidak cocok untuk dibaca oleh anak-anak remaja. Gitu loh. Ya, Bunda Nora. Oke, jangan bingung ya. Jangan bingung ke statement-statement dari Buya Sakuria. Dia itu muslim, cuman dia itu mengkaji dari sisi pemikirannya dia sendiri. Begitu. Hal ini wajar gitu. Tapi jangan sepenuhnya diyakini. Oke? Dia itu muslim gitu. Terus untuk masalah kekristenan yang dilontarkan kepada Islam, ya itu wajar karena dia itu kan pengen menjelek-jelekan Islam begitu. Ya mungkin nggak tahu Bang Zuma udah monitor ya. Biarpun Christian Prince, biarpun Christian Prince, biarpun siapa si Hatun, ada lagi Hatun itu. Itu Hatun David Wood. Dewi Bulan itu loh Bang Toib, ngeri kali. Jadi Hatun nggak ada lagi nih Nora. Nggak tahu Bang, nggak mau Itu ada yang naik. tugasnya Mbak Nora kalau yang sesama mama. Bukan, saya yang saya nggak apa kata dia tadi kan, loh. Makanya saya tanya lahirnya itu Muslim atau memang mualaf? Ini akal sehat 10 kayaknya. Akal sehat 10 ini siapa? Ini Muslim bukan nih? Bukan, itu Bang Akal itu. Akal sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulkah akal sehat ini? Sehat lagi, sehat. Waalaikumsalam lagi sehat, otaknya sehat. Iya. Lanjut lagi. Ya, coba Bang Zuma udah monitor Bang Zuma? Belum kayaknya ya. Masih waktu sholat Makassar. Udah. Ya. Oh, udah. Assalamualaikum. Aku hadir kembali. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi sahabatku. Masya Allah. Kenapa sinyal merah-merah terus? Hotelnya belum datang. Masih sibuk. Gak tahu ini Bang Zuma. Entah udah nyuruh. Bang Zuma, kenapa sinyal kok merah-merah terus? Di gunung. Di gunung? Di gunung, saudaraku, bergeser dari aula ke kamar depan, jadi jaringan agak gangguan. Kalau di aula enak, jaringannya bagus. Maaf tadi ya Bang Zuma, kalau ada narasi saya mungkin yang tidak agak sesuai, mohon dikoreksi ya. Saya masih gimana lah ya. Saya tidak dengar, tidak monitor, Ukti. Apa? Berarti tidak usah minta maaf Nora, Bang Zuma tidak dengar. Begini, kan ada gunda kita, sementara saya bernarasi mana tahu salah. Oh Nora nggak sesuai, nggak kayak gitu Nora. Nah, ya kan enak dikoreksi gitu. Kalau dengar malah pertanda tidak husuk gurunda juhurnya. Ada yang di bawah tadi, mbaknya tadi di bawah mau ada yang mau diaduin nggak? Yang Mbak Lala tadi? Nggak tahu. Masalah kasus apa murtadan tadi? Siapa nih? Tunggu dulu. Boleh Bang naik. Dindin. Ya Bang Dindin, saya maaf saya turunkan, atau Bang Wizuna ya. Tidak apa-apa ya Bang. Thank you Bang. Ya, oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dindin. Kenapa? Kristen yang ya kirim permintaan naik di sini, kebetulan ada Gurunda. Ya, izin Bunda Nora sedikit.
ke Bang Suma ya? Bisa? Sebelum Osen masuk. Bunda Nora. Deng, kenapa bisa merah, Deng? Kenapa bisa merah, Bang Suma? Sinyalnya. Kita bergeser di biasanya kan kita di aula. Sekarang kita di ini. Tapi perangkatnya berfungsi. Iya, berfungsi. Berfungsi enggak? Perangkat yang kemarin berfungsi, Deng. Berfungsi di perangkatnya. Oh, iya. Cuman jauh. Kalau gitu. Siap, lanjut Bunda Nora. Ini ada Arvelita nih, Nora. Halo. Udah naik. Arvelita, selamat siang. Kayaknya muslim. Halo, assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mbak Arve kalau ada yang mau ditanya sama Bang Suma. Ya, gini. Selamat siang Bang Yuma. Ya, gimana ya? Tadi kan ada yang bilang tadi di atas soal itu Buya Syakur itu ya. Itu tuh saya tahu dari seorang ustadz itu Buya Syakur itu bukan muslim, dia Syiah ya. Jadinya tolong dikonfirmasi ke semua teman-teman muslim. Iya. Biar mereka itu tidak terpengaruh dengan itu loh Buya Syakur itu. Soalnya dia kan pidatonya emang nggak sesuai dengan syariat Islam gitu. Gitu, tolong Bang Zuma itu. Betul. Kasih pemahaman kepada teman-teman muslim ya. Iya, jadi soalnya takutnya gitu banyak yang jadi takutnya banyak teman-teman yang murtad gitu gara-gara Buya Syakur. Buya Syakurnya aja nggak murtad gitu. Tunggu bagus biar aja di apa. Ya udah jangan. Buya Syakur itu bukan muslim ya Bang ya. Buya Syakur itu Syiah itu bukan Islam loh. Maksudnya jangan terpengaruh gitu loh. Ya udah bagus. Iya tapi dia bukan Islam. Ya nggak apa-apa Mbak Arve, nanti dijawab sama Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Ya silakan Bang Zuma, makasih. iya, jadi jangankan orang Indonesia, orang Arab saja yang mahir bahasa Arab itu tidak semuanya Islam. Orang yang bisa kemudian memahami Al-Quran ya belum tentu Islam kan gitu ya. Bisa jadi Syiah. Itu betul itu. Dan memang pada prinsipnya banyak hal yang kemudian kita pertanyakan dari materi-materi sajian siapa Pak Buya Syakur ini. Saya sendiri pernah melayangkan kemudian video untuk dia, teguran kepada dia ketika beliau mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada patung, ada gambar Yesus di dalam situ. Itu artinya bahwasanya beliau ini bukan Muslim, tapi ya mungkin benar, mungkin dia itu adalah Syiah. Karena penjelasannya itu kalau kita simak itu selalu menyudutkan kemudian pemahaman lintas agama, di mana pemahaman lintas agama lakum dinukum waliyadin itu kita tidak nampak di situ dari penjelasan beliau. Justru cenderung membela daripada agama di luar Islam. Jadi kemungkinan beliau itu adalah Syiah, kemungkinan besar. Seperti itu teman-teman sekalian. Karena kan memang ada ulama ulama yang kemudian tidak menjalankan keadaan yang seharusnya di koridor yang ada sebagai seorang ulama. Jadi sangat berbahaya bagi orang yang awam ketika kemudian tidak memahami titik kebenaran daripada apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengaburkan bahkan mengawinkan dua ajaran yang sejatinya sangat berbeda laksana langit dan bumi seakan-akan satu gitu loh.
Jadi agama ajaran Islam jadi abu-abu dikarenakan dikarenakan penjelasannya itu melahirkan kontroversi. Seperti itu, Ukhti. Ya, udah terjawab ya, Bang Arfe ya. Iya, makasih ya Bang Yuma ya. Soalnya itu tadi kan ada kakak yang namanya Kak Lala, itu kan dipengaruhi sama misionaris, katanya diperlihatkan tentang videonya Buya Syakur itu. Ini lihat Buya Syakur aja gini-gini gitu. Oh, nggak bisa. Iya, jadinya harus iya. Kita tidak mau berteman dan bersaudara dengan setan. Itu aja intinya. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Kerjanya menyesatkan, menyesatkan dan menyesatkan. Jadi ya kita harus melakukan perlawanan keras terhadap orang-orang seperti itu. Karena Allah mengatakan iblis itu musuhmu, maka perlakukanlah musuhmu selayaknya musuh. Jangan dirangkul, jangan dianggap bahwa musuh itu adalah bagian daripada Islam itu sendiri, bagian daripada risalah para nabi. Seperti itu. Ya, jadi kita harus jelas warna kita. Kita muslim, kafir, jangan abu-abu gitu. Karena iblis itu adalah musuh yang nyata. Ya, makasih Bang Zuma, itu saja. Makasih ya teman-teman semuanya udah sama-sama meluruskan yang tadi itu buat Bang siapa tadi ya yang bilang. Maaf ya. Bukan abang tadi loh yang bilang kalau Buya Syakur itu Islam gitu loh. Maaf ya. Oh, oke. Soalnya kan kita kan umat muslim emang harus punya ada bentengnya kan. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita harus sesuai jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak boleh terpengaruh dengan walaupun dia ngomongnya muslim, ngomongnya Islam, tapi kalau tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai ahlus sunnah wal jamaah, itu kita harus menentangnya. Gitu. Makasih ya semuanya, buat Bang Zuma sehat selalu, buat semuanya, Bunda Nora. Amin. Pokoknya semuanya yang ada di atas. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya, karena selalu menjadi benteng buat kami umat-umat muslim. Masya Allah. Karena kehadiran Bang Zuma dan teman-teman itu emang semakin memperkuat iman kami. Saya mengaku sendiri itu semakin memperkuat iman kami, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bunda Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Bulu Ketek. Iya, sebelumnya izin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani Sabar, passwordnya di bawah ya, Bani Sabar ya. Bang Zuma, setelah sekian lama kita jumpa lagi ya. Alhamdulillah. Iya. Angkatan Ustadz Sugi soalnya. Ya, siap-siap. Oke, Bang Zuma. Bang sehat? Ternyata Ketek juga mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Gus Romli ada yang mau ditanya? Ya, jadi fenomena Buya Syakur itu menjadi menarik karena begini, ternyata akhir-akhir ini saya menemukan banyak tantangan di dalam kita berdakwah ini melalui Koman.
Salah satu tantangan yang menarik yaitu berkolaborasinya antara teman-teman Kristen dengan teman-teman apa ya? Itu ada Komal Kiai Murtad itu. Ternyata itu Syiah itu. Buya Syakur ini kayaknya arahnya cenderung kepada ajaran Syiah atau tasyayyu. Jadi kita menghadapinya memang harus siap. Siap apa? Siap literatur, karena ternyata mereka itu bukan kaleng-kaleng. Tetapi kalau kita sudah siap, literatur mereka kita kuasai, misalnya Syiah itu tentang kitab yang 4 kitab hadisnya ya, Kutubul Arba'ah. Jadi mereka pasti akan mati kutu. Kalau kita tidak tidak mengikuti dan mempelajari 4 kitab mereka, kitab hadis mereka, teman tasyayyu itu, ya kita jadi bulan-bulanan karena mereka lihai sekali membahas Bukhari, Muslim, macam-macam. Jadi kitab hadis di mereka itu ada 4. Yang pertama Al-Kafi. Yang kedua itu Man la yahdurhul faqih. Yang ketiga Al-Istibsar. Yang keempat Tahdzibul Ahkam. Itu kalau kita kuasai, mereka tidak berkutik. Kalau kita tidak menguasai itu, kita dibuat main-mainan, terutama tentang mengkritik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu. Terima kasih, begitu. Yang lain lanjut. Begini, kita sediakan 1 slot untuk Kristen ya, nggak apa-apa ya. Iya, kalau perlu dengan itu, dengan Syiah itu kita hadapi bersama. Ada Abah Suma di sini. Nggak usah. Ya. Nggak usah, Bang. Ya, baik. Baik, saya yang turun. Cuman saya ya nggak apa-apa. Kalau ada yang merasa Syiah di bawah silakan naik, ya kan? Naik aja. Silakan, kalau ada. Ya. Kita bahas kita mereka kok. Iya. Ayo. Saya boleh melanjutkan sama Bang Juma ini. Iya, Bang. Silakan, ya, bagus. Sebelum saya turun. Silakan bagus, silakan. Kencangkan suaramu, bagus. Ya, laki lo. Halo. Boleh? Ya, silakan. Bagus. Alamak, bagus. Jadi gini, Tadi kan ini masih masalah pembahasan tentang Bapak itu, Bang Juma ya. Jadi saya melihat bahwa inilah kebenaran Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu sudah menyampaikan Nabi Muhammad ini bukanlah Bapak di antara kamu. Jadi istilah Bapak itu memang sudah ada di zamannya nabi-nabi terdahulu, gitu. Apakah ini mungkin maksudnya Nabi Muhammad ini bukanlah Bapa di antara kamu? Ini ada seseorang yang menuhankan Nabi Muhammad di zaman itu. Apakah seperti itu atau gimana, Bang Juma, penjelasannya? Iya, baik. Al-Quran Al-Ahzab ya, ayat ke-40 kalau nggak salah ya, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah kemudian menerangkan dengan sangat jelas bahwa maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Jadi ketika kemudian berbicara mengenai ayat ini, itu tidak terlepas daripada keadaan di mana orang-orang musyrik, orang munafik, dan juga termasuk orang Yahudi kala itu yang hidup berdampingan dengan Rasulullah, yang terus menerus kemudian mempersoalkan, mempertentangkan terkait dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Jadi ini muncul kemudian, ayat ini muncul kemudian ketika orang-orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik yang ada di sekeliling Rasulullah mengejek Rasulullah karena menikahi mantan dari istri
anak beliau yang kemudian dianggap sebagai anak angkat. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan panggilan Bapak yang dianut oleh Kristen. Tidak ada. Nah, ini hanya penegasan Allah terkait persoalan pernikahan Rasulullah dengan istrinya beliau, Zainab, yang adalah mantan istri dari anak angkatnya Zaid. Di sini kemudian orang-orang Yahudi, kaum munafik dan musyrik, mereka menganggap bahwa status anak angkat itu sama dengan status anak kandung. Maka Allah menegaskan bahwa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Jadi tidak ada hubungannya dengan panggilan bapak. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah dianggap Tuhan oleh kaum yang hidup sesamanya. Sedangkan bapak yang dimaksud oleh orang Yahudi, bapak yang dimaksud oleh orang Kristen itu adalah pencipta langit dan bumi. Maka muatan daripada cakupan penjelasan ini ada dua hal. Yang pertama, penyebutan bapak kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menegaskan hinaan orang-orang Yahudi dan munafik serta orang musyrik kala itu. Ya. Dua aja ya. Apa itu ada pecel? Sayurannya. Hah? Bunda Rama aja di itu. Pecelnya dibungkus dua, bawa ke Bolangi. Dibawa ke Bolangi pecelnya. lanjut. Jadi itu ya, tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Ini hanya penegasan Allah terkait dengan tuduhan orang musyrik, orang munafik, orang-orang Yahudi yang membahas tentang pernikahan Rasulullah, yang mana mereka berpandangan anak angkat itu setara dengan anak kandung itu sendiri. Allah memutuskan anak angkat itu bukan anak kandung dan hak mereka tidak sama dengan hak anak kandung. Itu yang diterangkan. Sedangkan bapak di dalam konsep Yahudi dan Nasrani, bapak di sini merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa Allah kemudian tidak ingin lagi mengajarkan dirinya ayatnya seperti apa yang diimani oleh orang yang Nasrani? Karena mereka salah mengartikan kaidah kedekatan Allah dengan hamba yang disebut saleh. Itu mereka menganggap bahwa Tuhan memiliki anak, sehingga Allah mencabut kaidah itu. Tidak lagi Allah menjelaskan kepada mereka selain daripada penyampaian Allah kepada baginda Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, mengikuti Rasulullah. Bukan lagi menganggap bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah ayah atau bapak seperti yang ada di Amsal 3 nomor 11 dan nomor 12. Demikian. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Bisa tambahin enggak? Dalam Islam tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Romli silakan Gus. Terima kasih Abang Gus Zuma. Ini dari Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu saya sepakat banget dengan Gus Zuma bahwa mana suaranya? Gus Romli suaranya nggak ada bang. Gus Romli nggak ada suaranya, Oh sepakat itu aja maksudnya. Oh nggak. Saya pikir tadi panjang. Suara. Hah? Coba ngomong panjang. Halo. Lu. Ada bagus. Saya sepakat dengan Gus Zuma bahwa Quran Al-Ahzab ayat 4 itu walakin Rasulullah itu hur ahli qiraah membacanya walakin tahfif tanpa tasdid ya, bukan walakir gitu kan, dan menasobkan Rasulullah itu sebagai khabar kana yang ditakdirkan atau diatofkan kepada aba ahadin, begitu kan. Sedangkan Abu Amr dalam sebuah riwayat membaca dengan tasdid dan menasobkan Rasulullah itu sebagai isimnya, sedangkan khobarnya terhapus atau mahdzuf. Jadi
Walakin itu bisa dibaca walakin, bisa dibaca walakir. Nah, gitu kan? Itu yang pertama. Dua, ada kandungan dua maksud seperti yang disampaikan oleh Gus Zuma itu saya sepakat bahwa Aba di sana bukan seperti bapak di Bible. Itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, di sana tentang frase khataman nabiyyin. Itu kandungan yang kedua, yaitu nabi penutup. Ini membantah syubhat dari teman-teman yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi penutup, gitu loh. Nah, dasarnya adalah khataman nabiyyin itu dimaksudkan oleh hadis At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan Al-Hakim. Dan hadis ini sahih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Jadi sesungguhnya segala jenis kerasulan dan segala jenis kenabian telah terputus. Maka tidak ada lagi rasul setelahku dan tidak ada pula nabi. Ini membantah teman-teman Ahmadiyah yang katanya nabi itu ada gitu loh. Tetapi nabi pengikut dibantah oleh hadis ini. Bahkan lebih jelasnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dijelaskan oleh Bukhari nomor hadisnya 3339 dan Muslim 2354. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi alladhi yumha biyal kufr wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nasu ala aqibi wa anal aqibu. Ini penting ini. Wa anal aqibu wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi dan aku adalah Al-Hashir yang mana manusia dikumpulkan di dalam benderaku, dan aku adalah Al-Aqib. Apa Al-Aqib itu? Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Tidak ada lagi nabi setelah Al-Aqib, ya setelah aku, gitu loh. Jadi dengan hadis Bukhari, Muslim dan yang lain-lain ini menegaskan bahwa nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ya begitulah. Jadi 124.000 itu ditutup dengan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. 104 kitab suci dan lembaran suci itu adalah ditutup dengan Al-Quran. Al-Quran di Al-Ma'idah ayat 44, 46 dan 48 itu fungsinya adalah membenarkan semua kitab suci sebelumnya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih itu artinya aminan alaih, artinya segala informasi kitab-kitab sebelum Al-Quran kalau tidak sama dengan informasi Al-Quran itulah bukan kebenaran, kalau sama itu adalah kebenaran. Jadi bukan Al-Quran itu menjiplak ajaran sebelum Al-Quran, sebelum Islam, tetapi Al-Quran itu sebagai ajaran terakhir adalah membenarkan semua informasi sebelum Al-Quran setelah memuhaiminan, setelah mengkoreksinya, setelah meaminan alaih. Menurut siapa ini? Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, kitab tafsir terkenal ini, juz 3 halaman 512. Jadi ini membantah itu Islam menjiplak menurut Yahudi, enggak, bukan menjiplak, membenarkan setelah mengkoreksinya, begitu. Terima kasih, terlalu panjang Gus Zuma kalau saya salah dikoreksi ini. Terima kasih, terima kasih. Ya, karena Masya Allah, ilmunya luar biasa. Ya lanjut Ahi, syukran. saya turun aja ya, saya turun aja biar ada yang apa, saya di bawah aja nggak apa-apa bang. Os, turunkan saya dulu, Os. Loh kenapa? Tadi Anda minta naik. Halo, Gitu ya. Yang Kristen silakan naik ya, yang mau diskusi sama Bang Zuma silakan naik. Nanti kalau ada dua oten yang mau naik nggak apa-apa, Bang Sera saya diturunkan aja biar saya monitor di bawah, nggak apa-apa. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tadi agak banyak mendengar bahasa-bahasa tentang Buya Sangkur. Ya, di TikTok Bang Zuma ya. Di TikTok saya dengar, dari YouTube juga. Banyak dia mengucap tentang Islam kan. Tentang Nabi Muhammad juga. Buaya apa tadi? Buaya tangkur apa tadi? Iya, buaya sangkur. Buaya sungkur. Iya. Oh, buaya sungkur. Kuat itu. Buaya Sangkur itu sungkur. kuat. Iya. Kuat malu. Jadi bagi teman-teman kita yang muslim yang percaya pada Nabi kita Muhammad Allah, jadi jangan pernah dengarkan dakwah
itu Buya Sangkur ya. Nanti iman kalian akan tersesat kalau iman kalian lemah ya. Nah, itu pesan dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta siapa nih? Pendeta apa namanya nih? Pendeta intelektual. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Pagi. Ya, agamanya apa Pak Pendeta? Memang pendeta ini ya? Iya, Bang. Oh, berarti Anda Kristen ya? Ya, silakan. Pendeta apa pandito bilang? Pendeta sini Bang, intelektual. Allahu Akbar, Masya Allah, intelektual, luar biasa Intelektual. ini. Iya. Silakan Pak Pendeta. Silakan, Pak Pendeta. Semoga isi kepala saudara sesuai dengan nama yang Anda sandang hari ini. Pendeta intelektual. Jangan sampai nanti jadi roma-roma tidak berakal juga gitu loh. Ya. Silahkan saja kalau mau. Gini, oke, baik. Saya mengawali dari ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum adu, fattakhizuhu aduan. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Setan dalam hal mengajarkan penyaliban.